Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik hari ini. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang kohesi dan koherensi, khususnya bagi mahasiswa yang mendapatkan tugas akhir penyusunan artikel dengan materi ini supaya dapat membuat analisis yang tepat mengenai kohesi dan koherensi. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai apa itu kohesi. Mungkin bagi mahasiswa di luar prodi kebahasaan, banyak yang belum memahami apa itu kohesi dan juga koherensi dan apa kaitannya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sebenarnya kohesi dan koherensi tidak hanya merujuk pada aturan penulisan karya tulis ilmiah, tetapi juga tulisan-tulisan yang lain. Tidak harus yang ilmiah, tetapi juga karya ilmiah populer atau tulisan-tulisan yang lain, baik itu tulisan fiksi maupun non-fiksi, dibutuhkan adanya kohesi dan koherensi dalam tulisan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu kohesi. Jadi berdasarkan pengertian, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Keserasian antar unsur ini yang dimaksud adalah unsur kalimat. Jadi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, kemudian paragraf satu dengan paragraf yang lain, itu serasi. Ada keserasian. Atau bisa dikatakan tidak rumpang. Ya. Ada beberapa penanda dalam kohesi. Yang pertama, dalam sebuah paragraf yang memiliki penanda kohesi, ditandai dengan penggunaan unsur-unsur seperti misalnya kalau dalam kalimat itu menyatakan pertentangan, maka akan ada kata-kata yang menunjukkan hubungan pertentangan seperti namun, tetapi. Jika si penulis ingin menunjukkan tentang kelebihan, ya, maka bisa menggunakan kata bahkan, malahan. Kalau malahan ini lebih ke tulisan yang komunikatif ya, tulisan yang tidak begitu baku, atau tulisan-tulisan yang dimuat di majalah atau koran. Kemudian untuk perkecualian, menggunakan kata kecuali. Kemudian untuk menunjukkan hubungan konsesif, bisa menggunakan konjungsi walaupun, semakin, dan juga untuk menyatakan tujuan bisa menggunakan agar dan supaya. Jadi apabila di dalam tulisan kalian sudah mengandung hubungan unsur-unsur seperti yang tadi saya sampaikan di beberapa konjungsi yang tadi saya sebutkan, maka itu menunjukkan bahwa tulisan kalian sudah padu, sudah serasi, sudah memiliki penanda kohesi. Salah satu dari penanda kohesi yaitu adanya penggunaan hubungan unsur-unsur atau konjungsi yang tadi saya sebutkan. Ciri-ciri penanda kohesi selanjutnya adalah adanya pengulangan kata atau frasa. Kalian bisa cek di tulisan kalian apabila terdapat pengulangan kata atau frasa antara kalimat satu, kemudian kalimat dua, kalimat ketiga, kalimat keempat, dan seterusnya, ada pengulangan kata yang sama, maka bisa menunjukkan bahwa paragraf tersebut sudah memiliki penanda kohesi, sudah memiliki penanda pertautan bentuk, ada kesamaan bentuk. Misalnya pada paragraf yang ada di slide. Di situ terdapat kata pengulangan listrik ya. Listrik mempunyai banyak kegunaan, itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, orang tuaku berlangganan listrik dari PLN. Itu kalimat kedua. Baru-baru ini tarif pemakaian listrik naik 25%, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh.
Itu kalimat yang ketiga. Nah, jika dilihat dari penanda kohesi, memang di situ ada pengulangan kata ya, ada pengulangan kata listrik. Tetapi dari segi makna, saya rasa belum. Karena apa? Kalimat pertama itu menunjukkan bahwa listrik mempunyai banyak kegunaan. Seharusnya kalimat-kalimat selanjutnya itu menunjukkan kegunaan listrik itu apa. Kan begitu ya. Nah, itu nanti yang baru saya sampaikan ini tadi, terkait pertautan makna, ini adalah fungsi dari koherensi. Jadi ada kohesi, ada koherensi. Kalau kohesi itu pertautan bentuk, tetapi kalau koherensi itu pertautan makna. Selanjutnya, penanda kohesi yang ketiga adalah di dalam sebuah paragraf itu akan ada penggunaan kata yang maknanya berbeda, tetapi kata yang digantikan dan yang menggantikan itu menunjuk pada acuan yang sama. Misalnya adalah contoh berikut ya. Andrea Hirata pernah menempuh pendidikan di Universitas Sorbonne, Prancis. Penulis novel Laskar Pelangi itu, ya, jadi di situ acuannya sama. Penulis novel Laskar Pelangi itu merujuk pada Andrea Hirata. Kalau semuanya kalian tulis Andrea Hirata, maka menjadikan tulisan itu terlalu kaku, kurang bervariasi ya. Misalnya Andrea Hirata pernah menempuh pendidikan di Universitas Sorbonne, Prancis. Andrea Hirata sekarang bekerja di atau dia bekerja di. Nah, itu kurang menarik atau kurang bervariasi. Maka pilihlah kata atau unsur yang lain yang memiliki acuan yang sama. Dalam hal ini adalah Andrea Hirata. Jadi salah satu penanda kohesi, yaitu penanda kohesi yang ketiga, yaitu adanya makna yang berbeda tetapi kata yang digantikan atau kata yang menggantikan menunjuk pada acuan yang sama. Jadi ada banyak ya penanda kohesi itu. Yang keempat, masih ada penanda kohesi selanjutnya, yaitu penggantian bentuk yang tidak mengacu ke acuan yang sama, melainkan ke kumpulan yang sama. Misalnya di contoh, Annelies berjalan di tengah-tengah kebun tulip. Kebun tulip itu kan menunjukkan sekumpulan ya, sekumpulan. Sewaktu tiba di dekat pintu keluar, ia memetik sekuntum. Nah, sekuntum ini masih ada kaitannya dengan kebun tulip tadi. Jadi hanya bagian dari kebun tulip, hanya bagian dari sekumpulan. Itulah yang contoh dari penanda kohesi yang keempat. Ya. Selanjutnya, penanda kohesi yang kelima yaitu adanya penggantian lain dalam wacana, yaitu penggantian melalui metafora. Tidak mengherankan kalau Annelies tumbuh menjadi gadis cantik dengan mata biru dan kulit kemerah-merahan. Karena bunga itu berayahkan seorang Belanda, Melema. Nah, bagi yang sudah melihat film ini ya, filmnya Annelies. Ini diambil dari sebuah novel ya. Dan di novel tersebut ini diambil sebagai contoh dari penanda kohesi. Untuk tulisan fiksi itu tulisan-tulisan yang bukan tulisan ilmiah ya. Jadi contohnya adalah cerpen, novel, itu merupakan tulisan fiksi. Biasanya mereka menggunakan dalam penulisannya menggunakan metafora. Dan metafora itu bisa dijadikan sebagai penanda kohesi. Gadis cantik, yaitu Annelies itu, bisa digantikan dimetaforakan sebagai bunga. Seperti yang tampak dalam teks yang ada di slide itu, dan itu termasuk menjadi salah satu dari penanda kohesi.
Selanjutnya yang keenam, penanda kohesi yang keenam yaitu kohesi juga dapat dibentuk dengan adanya hubungan leksikal. Hubungan leksikal itu makna kata yang ada di dalam kamus. Semenjak kepergian Anesia ke negeri Belanda, bunga yang biasanya semerbak di depan rumahnya Ontosoroh tak tampak lagi. Hanya anggrek bulan yang masih tampak menawan oleh karena ketahanannya terhadap terpaan panas. Jadi di sini ada hubungan hiponimi. Hiponimi itu adanya kata umum dan juga kata yang spesifik. Kata umumnya di situ adalah bunga, sedangkan spesifiknya adalah anggrek bulan. Dan itu berada dalam sebuah paragraf ya. Antara kalimat yang satu kemudian menuju ke kalimat selanjutnya, itu ada hubungan hiponimi. Ada kata umum dan juga kata spesifik atau kata khusus. Bunga kan jenisnya banyak ya, ada bunga melati, bunga mawar, dan di sini di paragraf ini menggunakan kata spesifiknya adalah anggrek bulan, dan itu sudah menjadi salah satu penanda dari kohesi dalam paragraf tersebut. Ada pertautan bentuk. Nah, sekarang kita belajar tentang koherensi. Di dalam sebuah tulisan tidak cukup hanya kohesi saja. Di dalam tulisan tidak hanya cukup memiliki kohesi saja, tetapi juga harus memiliki koherensi. Jadi kalau koherensi itu sudah pasti kohesi. Jadi di dalam koherensi itu ada kohesi biasanya. Ya. Keterkaitan antar bagian kalimat yang satu dengan yang lainnya sehingga memiliki kesatuan makna yang utuh. Tadi yang saya sebutkan ya di awal ada pengulangan kata listrik. Tetapi belum tentu di paragraf tersebut maknanya itu padu. Belum tentu kalau di kalimat satu ada kata listrik, kalimat kedua ada listrik, kalimat ketiga ada listrik, belum tentu membentuk makna yang padu. Paham ya dari situ? Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya analisis koherensi. Dibutuhkan koherensi dalam sebuah paragraf. Di samping piranti kohesi, masih banyak faktor lain yang memungkinkan terciptanya koherensi. Jadi kohesi itu menjadi salah satu ciri dari penanda koherensi. Antara lain ya, selain piranti kohesi, yaitu latar belakang pemakai bahasa atas bidang permasalahan, pengetahuan atas latar belakang budaya dan sosial, kemampuan membaca tentang hal-hal yang tersirat, dan lain-lain. Jadi, dalam koherensi itu juga berkaitan dengan latar belakang penulisnya, latar belakang pembacanya. Jadi kalau pembaca tidak paham tentang bacaan yang dimaksud juga tidak akan menemukan yang namanya koherensi. Begitu juga dengan latar belakang penulisnya. Penulis harus benar-benar paham apa yang ia tulis gitu. Sehingga dapat memunculkan aspek koherensi dalam sebuah tulisan. Berikut ini adalah contoh paragraf yang mengandung koherensi. Bisa dilihat, itu ada banyak kalimat ya. Mengenai buah apel. Buah apel adalah salah satu buah yang sangat tidak diragukan kelezatan rasanya. Itu kalimat yang pertama ya. Kalimat yang kedua, menurut beberapa penelitian, di balik kelezatan dari rasa buah apel, ternyata juga mengandung banyak zat-zat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Untuk itu, sangatlah penting untuk mengkonsumsi buah apel. Nah, dari sini bisa dilihat ya, ada pengulangan kata apel, ya kan? Kalau ada pengulangan kata apel, berarti sudah ada penanda kohesi di situ. Kemudian juga ada penggunaan konjungsi ya, yang menunjukkan dari penanda kohesi. Di antaranya pada kalimat ketiga ya, ada kata untuk itu. Untuk itu
sangatlah penting. Berarti untuk itu masih mengaitkan dengan kalimat sebelumnya. H itu menunjukkan penanda kohesi. Dan jika kalian baca dari awal sampai akhir, di sini terdapat perpaduan makna. Yang awalnya penulis menjelaskan bahwa buah apel itu rasanya lezat. Di balik kelezatannya, nah itu juga ada pengulangan kata lezat. Bahwa selain lezat, buah apel juga mengandung banyak manfaat. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, karena apel itu bermanfaat, maka apel itu penting untuk dikonsumsi. Itu kalimat yang ketiga. Mengapa kok penting dikonsumsi? Itu dijelaskan pada kalimat-kalimat selanjutnya. Bahwa buah apel memiliki kandungan vitamin, mineral. Nah, apa fungsi dari kandungan tersebut? Itu dijelaskan pada kalimat kelima. Kandungan zat-zat tersebut memiliki manfaat untuk mencegah dan menanggulangi berbagai penyakit. Kemudian dijelaskan lagi manfaat dari buah apel dari segi kesehatan seperti mencegah penyakit asma, mengurangi berat badan, melindungi tulang, menurunkan kadar kolesterol, kemudian melindungi tulang, mencegah kanker, dan menyegarkan mulut, itu yang terakhir. Ya. Jadi, di sini ada konstruksi kalimat dalam sebuah paragraf yang benar-benar padu. Gitu. Antara kalimat satu dan kalimat kedua itu ada perpaduan bentuk, ada perpaduan makna, dan bisa diambil kesimpulan gitu ya bahwa dalam paragraf ini menjelaskan tentang manfaat buah apel. Gitu kan. Jadi dalam sebuah paragraf memang harus terdiri atas satu pikiran utama, satu ide pokok. Jadi tidak boleh dalam satu paragraf itu misalnya ya, ini kan menjelaskan manfaat buah apel. Nanti kalau mau menjelaskan hal lain tentang buah apel, seperti misalnya cara membuat hidangan dari buah apel, itu nanti masuk di paragraf selanjutnya, bukan masuk pada paragraf ini. Kalau masuk pada paragraf ini, nanti bisa panjang nanti paragrafnya. Oleh karena itu, saya lihat beberapa tulisan mahasiswa kemarin banyak yang dalam satu paragraf itu panjang sekali. Itu bisa dipotong menurut ide pokoknya. Inti dari paragraf itu membahas tentang apa, itu dijadikan satu paragraf saja. Itu saja penjelasan dari saya mengenai kohesi dan koherensi. Diharapkan mahasiswa dapat mengecek kembali tulisannya apakah sudah memenuhi aspek kohesi, aspek koherensi, sehingga tulisan itu bisa dibaca, bisa dipahami maknanya, dan bisa menjadi tulisan yang memiliki makna yang utuh, sistematis, dan sesuai ya dengan kaidah kebahasaan. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.